Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina. Khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-Imam An-Nawawi بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه الأذكار النووية: فصل: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد بهما وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, malam hari ini Al-Imam An-Nawawi masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zikir. Beliau berkata dalam kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah bahwasanya adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu kata Imam An-Nawawi bisa dengan hati, bisa juga dengan lidah. Jadi ada zikir yang dengan hati. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya zikir itu artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zikir. Bagaimana zikirnya di hati? Ya artinya hatinya selalu ingat kepada Allah. Hatinya itu nyambung terus. Hatinya itu merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang zakir, yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dalam hatinya dia mengucapkan istighfar, misalkan istighfar dalam hati, bukan itu maksudnya. Tapi zikir di hati artinya hatinya selalu ingat
selalu merasa diawasi Allah, maka orang tersebut adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bil lisan, zikir juga bisa dengan lidah. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau bukan karena rahmat Allah, maka lidah kita ini tidak pantas untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita yang kadang masih suka bohong, kadang suka masih ngatoi wong, masih suka ngomongin orang di belakang. Lidah kita kadang suka berlebihan dalam bercanda misalkan. Lidah kita kadang suka bersumpah-sumpah palsu. Lidah yang penuh dengan kotoran itu bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, Ismullah, bukan nama Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, bukan. Namanya Allah. Dan sembarangan orang bisa menyebut nama Allah. Jadi kalau kita tahu keagungan Allah, kita tafakkuri, kita tadabburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa ta'zim dari hati kita ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Tergantung yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan kalimat Allah dari hati yang penuh dengan khusyuk, maka lain efeknya. Makanya diriwayatkan suatu hari di dalam satu peperangan, Nabi besar Muhammad SAW, beliau lagi istirahat. Pencar, sahabat ada yang di situ, nyari tempat teduh. Nabi disiapkan satu pohon teduh untuk Nabi istirahat. Nabi istirahat di situ. Sahabat yang lain juga tidur. Capek ini. Pegel kalau badan. Tidur kalau sahabat. Tiba-tiba ada satu musuh yang menyelinap masuk. Musuh ini dari jauh dia lihat mana tempat Nabi Muhammad SAW. Diam-diam. Sendirian. Musuh tadi bernama Du'thur. Badui. Arab. Linap masuk diam-diam sampailah si Du'thur ini berhasil berdiri di depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendirian. Nabi lagi rebahan. Ini santai. Dia keluarkan pedangnya di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata dia? Man yabna'uka minni ya Muhammad. Wahai Muhammad, siapa sekarang yang bisa menjagamu dariku? Siapa yang bisa membelamu dariku? Siapa ya wahai Muhammad? Sahabat-sahabatmu lagi tidur semua. Ini sahabat kata yang tahu. Nabi dewe Man yamna'uka minni ya Muhammad. Pedangnya sudah dikeluarkan, diletakkan di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan santai menjawab, apa jawab Nabi Muhammad? Allah. Ini zikir. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, yang mencegahku, yang akan menjagaku adalah Allah. Nabi cuma jawab dengan lafzul jalalah. Allah, kata Nabi. Karena kalimat Allah ini keluar dari mulut Nabi besar Muhammad, yang hatinya penuh dengan rasa ta'zim, rasa hormat, haibah kepada Allah, maka ketika mengucapkan kalimat Allah, yang di depannya itu gemeteran. Du'thur ini tiba-tiba tangannya langsung gemeteran. Dia yang tadi yang megang pedang gemeteran. Kenapa gemeteran? Karena mendengar kalimat Allah dari lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pedang yang dia pegang terjatuh. Karena gemeterannya itu. Nyampak pedang. Diambil sama Nabi pedang tadi. Nah, sekarang wahai Du'thur, man yamna'uka minni. Du'thurnya terjatuh pedangnya, diambil sama Nabi. Kata Nabi, sekarang siapa yang bisa menjagamu dariku wahai Du'thur? Tak bisa jawab, la ahad ya Muhammad. Dah kata, wahai Muhammad. Akhirnya dia maafi sama Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Du'thur ini masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadah. Karena melihat betapa rahim
betapa sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kalimat Allah itu bisa jatuh pedang. Dengan kalimat Allah. Makanya kalau pengen zikir yang kita ucapkan dengan lidah itu mempunyai makna, mempunyai efek yang kuat, maka benarkan dulu hati kita. Ta'zimkan dulu Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Khusyukkan dulu, luruskan dulu hati kita, baru di situ kita akan mendapatkan faidah atau manfaat yang sangat jelas dari zikir kita di setiap harinya. Itu sering subhanallah subhanallah lewat subhanallah macam gampang di mulut. Coba kita sesekali ketika zikir subhanallah atau ketika zikir habis salat, coba resepi, itu pasti lain maknanya. Cuman Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan yang paling afdal adalah zikir dengan lidah dan zikir dengan hati digabung. Jadi kan tadi beliau katakan zikir itu bisa dengan hati, lidahnya tidak berzikir. Juga bisa dengan lidah, hatinya tidak berzikir. Artinya hatinya belum khusyuk. Zikirnya cuma di lidah. Tapi mana yang paling mulia? Yang paling mulia kata Imam An-Nawawi adalah orang yang berzikir dengan hatinya dan diikuti lidahnya juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena lidah ini, makanya kata ulama, ketika kita baca Al-Quran, itu jangan cuma baca Al-Quran di dalam hati. Biar lidah kita ini ikut berzikir membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran di dalam hati, hati kita cuma yang baca. Lidah kita diam. Semakin banyak anggota tubuh kita yang berzikir, semakin afdal, semakin bagus. Kayak ketika ulama membahas mana yang lebih afdal, baca Al-Quran dengan hafalan atau baca Al-Quran dengan melihat, walaupun dia hafal. Kata ulama yang lebih afdal baca Al-Quran dengan melihat. Dia hafal Al-Quran, tentunya bukan ketika waktu dia mengulangi hafalannya, lain. Kalau mengulangi hafalan, dia butuh tidak melihat. Ketika dia dites, butuh tidak melihat. Tapi dia udah hafal, misalkan. Dia mau baca Al-Quran. Mana yang lebih afdal? Baca dengan hafalannya tanpa melihat Al-Quran atau baca dengan melihat Al-Quran. Ulama mengatakan yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih bagus baca dengan melihat Al-Quran. Walaupun dia hafal. Kenapa? Karena ketika dia melihat Al-Quran, matanya juga ikut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya membaca, matanya melihat, hatinya ikut membaca, 3 anggota tubuh. Apalagi kalau dibarengi otaknya ikut bertadabbur, wah itu 4 anggota tubuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ulama. Makanya kenapa zikir dengan lidah dan hati lebih afdal? Karena tadi lidah ini bisa berzikir kepada Allah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibandingkan zikir kita dengan zikir makhluk-makhluk yang lain, waduh itu tiada bandingnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, semua itu berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tiang ini itu bertasbih kepada Allah. Pepohonan itu bertasbih kepada Allah. Daun-daun bertasbih, batu-batu bertasbih. Apalagi makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang, ikan di laut, burung, itu semua bertasbih. Allah yang mengatakan, wa im min syai'in, kata Allah, tidaklah sesuatu, ini nakirah. Nakirah itu kalau di ilmu nahwu artinya maknanya umum, semua masuk. Illa yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Artinya, telinga kita tidak bisa dengar zikirnya,
kecuali zikir manusia. Itu sengaja memang Allah buat begitu. Tapi pernah terjadi ada orang mendengar tasbih dari bebatuan. Aduh, siapa? Sahabat Nabi besar Muhammad. Di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah Nabi ngambil batu kerikil. Nabi buka hijab telinga sahabat sehingga mereka bisa mendengar batu kerikil itu bertasbih di tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti untuk ayat Al-Qur'an tadi. Batu itu di tangan Nabi bertasbih, subhanallah, subhanallah. Batu ini. Sahabat yang ada di sekitar Nabi mendengar tasbih dari batu tersebut. Akhirnya sama Nabi batu tadi dipegangkan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipegang Sayyidina Abu Bakar. Masih bertasbih batu tadi. Ini ada di kitab Bukhari Muslim ada di hadis cerita ini. Dipegang ke tangan Sayyidina Umar masih bertasbih. Selain batu, pernah diriwayatkan makanan, roti kalau tidak salah, itu bertasbih di tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan penutup telinganya oleh Allah sehingga Nabi mendengar dan sahabat-sahabat pun mendengar. Ini bukti bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir mereka lebih ikhlas dari kita. Zikir mereka lebih murni. Mereka lebih suci, batu tidak maksiat, binatang tidak maksiat, daun-daunan tidak maksiat. Tapi kita masih kadang maksiat kepada Allah. Tetap walaupun begitu Allah berikan kita nikmat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah hadirin, ketika kita bisa beribadah kepada Allah itu nikmat dari Allah. Jangan kita anggap ibadah ini beban. Karena nanti di akhirat orang yang menganggap ibadah ini beban akan menyesal. Kita bisa beribadah itu nikmat dari Allah. Kita ingat mungkin berat bangun subuh, apalagi sekarang subuh hujan terus. Subuh sekarang malam hujan terus. Dingin. Berat nak bangun. Beban bagi kita. Tapi harus kita yakini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ke masjid, nikmat dari Allah. Kita lalui berapa tahun yang lalu. Masjid ditutup kalau sengsara kita tidak bisa ke masjid. Ada musibah, naudzubillah penyakit, masjid ditutup, tidak boleh ke masjid. Nah, sekarang masjid dibuka. Nikmat kita bisa ke masjid, nikmat duduk santai, nikmat tidak merasa takut. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat, nikmat ini yang ditinggalkan, yang dikecilkan oleh orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, mereka ingin lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diizinkan sama Allah. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Nanti orang kafir yang tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak pernah nyembah Allah. Ketika di hadapan Allah mereka ingin sujud, ingin nyembah, tidak diizini sama Allah, tidak bisa. Termasuk azab di hari akhir, di kiamat nanti, di padang mahsyar, apa termasuk azab? Mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk azab. Itu juga di Al-Qur'an diceritakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Kata Allah ketika mereka disuruh atau Allah kasih perintah semua umat untuk ruku, yang pernah ruku di dunia, yang pernah nyembah Allah bisa nyembah, tapi yang tidak pernah tidak bisa nyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk jenis siksaan di padang mahsyar, orang-orang yang tidak pernah nyembah Allah, tidak bisa nyembah Allah nanti di padang mahsyar. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu zikir itu dengan sholat, apapun yang mengingatkan kita kepada Allah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu. Dengan kesibukan kita di kehidupan dunia ini, sana kesini cari nafkah yang halal, tapi masih ada sholat. Diingatkan untuk kita ingat sama Allah. Mungkin tadi pagi sampai sore kita sibuk di pasar, kita sibuk cari nafkah, kita sibuk tempat kerja kita. Ketika maghrib kita di masjid, ingat lagi. Allah mengingatkan, ingat hidup ini bukan untuk duit baik, hidup ini bukan untuk makan baik,
Ini bukan hidup yang satu-satunya, ada kehidupan berikutnya. Kehidupan di padang mahsyar, kehidupan di surga, itu yang harus kita kejar. Ingat lagi kita, nikmat dari Allah. Makanya ketika kita beribadah, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, zikir yang paling afdal, yang paling sempurna adalah zikir dengan lidah dibarengi dengan hati. Akan tetapi kalau di bawahnya, derajat di bawahnya zikir dengan hati. Jadi yang paling mulia zikir dengan lidah, hati. Di bawahnya zikir dengan hati, lidahnya sudah zikir, itu juga mulia. Di bawahnya lagi ini yang paling rendah, zikir dengan lidah tanpa zikir dengan hati. Zikir ngomong yang belum khusyuk. Yang tidak bisa khusyuk, yang baru ingin dekat dengan Allah, biasanya susah. Zikir itu untuk, itu susah. Tapi kata ulama, jangan kita tinggalkan zikir gara-gara kita tidak bisa khusyuk. Jangan. Jangan gara-gara kita udah usaha berbulan-bulan, Ustaz, aku ini usaha untuk istighfar, tapi tidak pernah aku menangis ketika istighfar. Tidak apa-apa, terus. Aku berusaha, Ustaz, bulan-bulan ini untuk zikir kepada Allah, tapi aku tidak pernah khusyuk ketika berzikir. Tidak apa-apa, lanjut. Jangan sampai ketika kita tidak khusyuk dalam berzikir, kita putus dalam kegiatan zikir kita tadi. Yang biasanya dia istighfar setiap hari, ketika dia putus asa, tidak bisa nangis ketika istighfar, dia tinggalkan istighfar. Jangan. Kata ulama, itu berarti kita sudah masuk ke perangkap setan. Setan itu punya perangkap. Apa kata setan? Buat apa kau zikir? Zikir kau cuma di lidah, hati kau mikir duit. Hati kau masih mikir di pasar. Hati kau masih mikir di dunia. Buat apa zikir? Udah tinggalkan. Dibikin kita ini putus asa. Jangan, kata ulama. Terus tetap jalankan. Walaupun kita zikir dengan lidah, hati kita lalai, tetap harus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam, jangan kalian tinggalkan zikir karena hati kalian tidak bisa khusyuk ketika berzikir. Karena kata beliau, mungkin moga-moga ketika kalian istiqomah, terus menerus kalian lakukan zikir dengan lidah, hati kalian tidak khusyuk, moga-moga Allah akan bukakan hati kalian sehingga kalian bisa khusyuk ketika berzikir dengan lidah. Karena kan hati kita ini Allah yang megang. Hati manusia, Allah mungkin malam ini dia belum cinta, sedetik dia bisa cinta. Mungkin malam ini dia masih lalai, sedetik dia bisa tinggalkan kelalaian tersebut. Mungkin di hadis Nabi Muhammad, beliau mengatakan ada orang yang malamnya kafir, paginya mukmin. Ada orang yang paginya mukmin, malamnya kafir. Karena apa? Karena hati ini di tangan Allah. Makanya termasuk doa Nabi di dalam sujud akhir beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong mantapkan hati kami untuk tetap berada di dalam agamamu. Itu termasuk doa Nabi di sujud akhir setiap sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong mantapkan hati kami untuk selalu berada di dalam agamamu. Karena tadi, bisa jadi dia malam ini mukmin, naudzubillah besok dia murtad. Tidak kata yang tahu, tidak tahu penyebabnya apa. Kadang penyebabnya sepele. Kenapa? Kalau hati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita zikir, lidah kita zikir, hati kita lalai, tidak apa-apa, terus lanjutkan, usahakan. Ya tentunya kita dianjurkan untuk berusaha. Tentunya kita dianjurkan untuk mengambil penyebab-penyebab agar bisa khusyuk ketika zikir. Contoh, ketika zikir, misalkan sholat. Nah, sekarang kita nih, kena musibah nih dengan HP ini. HP ini musibah ini. HP ini musibah. Kita nak sholat, ada pesan masuk di HP. Kita habis sholat, ada pesan masuk di HP. Jadi kalau ada yang ke masjid tidak membawa HP,
bagus. Kalau ada yang bisa ke masjid untuk beribadah, bisa dia ninggalkan HP. Artinya mungkin rumahnya tidak butuh ngabari dia, rumahnya dekat misalkan. Kalau ada apa-apa bisa datang, bisa lari. Ya. Itu lebih baik untuk tidak membawa HP ke masjid. Tinggalkanlah HP waktu sholat. Kalau ini mengganggu niat, termasuk cara biar kita bisa khusyuk ketika sholat, ketika zikir, pas kita pengen ke tempat sholat, ke tempat zikir, itu harus sudah kita siapkan hati kita. Itu cara. Jadi bukan artinya kita tidak berusaha, tidak. Imam Nawawi mengatakan betul. Kalau kita tidak khusyuk ketika berzikir, tetap berzikir, jangan putuskan zikirmu. Tetap lidah harus istiqomah berzikir, jangan putuskan. Walaupun hati tidak khusyuk. Tapi bukan artinya mereka tidak menganjurkan kita untuk berusaha. Tetap kita harus berusaha. Makanya Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu daripada Nabi besar Muhammad SAW, itu beliau setiap nak sholat dari wudhu mukanya udah pucat. Jadi bukan pas masuk masjid, bukan, pas masih wudhu. Beliau ngambil wudhu mau masuk waktu sholat. Pas mau ke masjid ngambil wudhu, itu mukanya udah berubah. Jadi khusyuknya beliau itu dari wudhu, bukan pas takbir baru usaha untuk khusyuk, tidak. Khusyuknya itu dari kapan? Dari wudhu. Ketika ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kenapa antum ini setiap nak sholat pas wudhu pucat berubah lagi? Apa kata beliau? Karena apakah kalian tidak tahu ketika kita sholat kita akan menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketika sholat menghadap Allah, itulah yang membuat aku pucat. Kalau tahu yang dihadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya dari seorang yang hatinya penuh ta'zim, penuh haibah, penuh tabjil, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya bisa cak itu. Kita kan sekarang tidak, ya. Kita karena kita tidak memuliakan Allah, hati kita masih jauh, masih banyak maksiat, masih banyak lalai. Jadi kita pas sholat seakan-akan kita tidak ngadep siapa-siapa. Kalau mereka tidak, ketika mereka mau berzikir, ketika mereka mau sholat, itu dari wudhu udah pucat. Ngapalah kepikiran, ya Allah, aku nak ngadep Allah. Nak ngadep Allah. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Bahwasannya ketika kita sholat, kita sedang bermunajat kepada Allah. Kalau kita lagi sholat, kita yang ngajak Allah ngomong. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Allah yang ngajak kita ngomong. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi pas sholat, kita ngajak Allah ngomong. Kita munajat sama Allah. Munajat itu ngajak ngomong. Minta ini, minta itu dalam sholat gitu. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan dari jauh kita udah berusaha untuk khusyuk. Makanya ketika ke masjid, di jalan tidak usahlah kita banyak mampir dulu ngoceh. Akhirnya pas ke masjid ngantol galau, omongan tadi itu melok galau ke masjid. Nah, jauh tambah kita untuk khusyuk. Kayak dianjurkan ketika masjid dari rumah langsunglah ke masjid. Kalau bisa HP ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan. Jadi pas ke masjid itu udah kosong niat. Ketika di masjid, tidak usahlah ngoceh lagi, usahlah ngobrol lagi. Karena termasuk yang menghapuskan dosa kita, ngobrol masalah dunia di masjid. Maaf, menghapus pahala kita. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, bahwasanya orang yang berbicara di dalam masjid, tentunya omongan yang tidak berkaitan dengan agama, omongan dunia, itu akan memakan pahalanya seperti api memakan kayu yang kering, cepat habis. Nah, jadi pas masuk masjid, tidak usahlah ngoceh yang tidak penting, tidak usahlah ngobrol masalah dunia. Kalau tidak kata yang penting, tidak usahlah dioceh, qomat, takbir. Nah, di situ baru kita bisa khusyuk. Jadi ulama bukan artinya ketika mereka mengatakan tidak apa-apa, hati kita tidak khusyuk, tetap zikir. Mereka tidak menganjurkan kita untuk berusaha, tetap harus berusaha. Jangan putus asa. Tidak bisa masih. Karena khusyuk itu, kadang rakaat pertama kita khusyuk, rakaat kedua udah terbang lagi kemana-mana.
Kadang rakaat kedua kita tidak khusyuk, rakaat ketiga khusyuk lagi. Begitu memang. Karena khusyuk ini khusyuk ketika beribadah itu bukan sembarangan. Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan termasuk hal yang pertama kali diangkat oleh Allah dari umatku, termasuk tanda kiamat ini adalah khusyuk dalam beribadah. Itu termasuk salah satu. Khusyuk dalam beribadah itu termasuk salah satu hal yang cepat diangkat oleh Allah dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau kita sholat rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua udah melayang lagi kita ke pasar misalkan. Rakaat ketiga balik lagi khusyuknya. Rakaat keempat hilang lagi gitu. Tidak apa-apa. Setan berusaha terus di situ. Makanya Nabi ngajarkan macam-macam cara untuk khusyuk. Nah, kita pelajari itu. Nah, jadi ulama tetap menganjurkan kita berusaha untuk khusyuk dalam beribadah. Tapi kalau belum berhasil, jangan putus asa, jangan putus asa. Jangan kita putus asa. Pokoknya maju terus. Zikir terus, sholat terus. Khusyuk sekarang, besok dah khusyuk, dah apa? Terus kita coba. Insya Allah, ketika Allah melihat kegigihan dari kita, semangat dia ni pengen khusyuk, Allah bukakan hati kita, sekejap mata kita langsung bisa khusyuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mustahil, jangan anggap itu mustahil. Karena Allah itu mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan segala hal. Tak berat untuk Allah menjadikan hati kita yang tak pernah khusyuk tiba-tiba khusyuk dalam beribadah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kuncinya satu, tetap berusaha, jangan putus asa. Berusaha artinya berusaha istiqamah terus, jangan putus asa, insyaallah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau Imam Nawawi juga mengatakan juga jangan kita tinggalkan zikir bil lisan. Jadi ada wong zikir bil lisan dengan lidah tapi hatinya tidak khusyuk. Terus lanjutkan. Kata beliau juga jangan kalian tinggalkan zikir dengan lidah, hatinya bisa zikir khusyuk. Lidahnya juga bisa, tapi dia tinggalkan zikir dengan lidah. Kenapa? Takut riya, takut pamrih. Jangan, kata beliau. Aku kalau zikir takut dipuji wong. Akhirnya tak ada zikir dengan lidahnya. Diam be. Hatinya zikir tetap. Jangan, kata beliau. Karena pernah udah kita bahas, kata beliau, Imam Nawawi mengatakan, di awal-awal bab perkataan dari Imam Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, meninggalkan amal, meninggalkan satu ibadah, meninggalkan satu amalan, takut riya, takut pamrih, itu adalah pamrih. Kita dah galak ke masjid, kenapa? Takut dipuji wong, itulah riya, itulah pamrih. Terus bagaimana solusinya? Tetap jalan ke masjid, tapi jaga hati kita, jangan sampai senang ketika dipuji orang. Nah, itu solusinya. Kita takut megang tasbih, berzikir, istighfar misalkan di masjid. Apa? Takut dipuji orang. Akhirnya diam dia, tidak zikir. Jangan. Itulah pamrih, itulah riya. Bagaimana solusinya? Solusinya tetap kita berzikir, tetap kita sholat, tetap kita bertasbih, tapi hati kita jaga agar tidak senang ketika dipuji orang. Makanya orang yang bagus juga tidak usahlah muji-muji orang. Tidak usahlah banyak muji orang. Fala tuzakku anfusakum. Tidak usah muji orang. Karena yang baik pasti Allah tahu itu baik, yang tidak baik Allah juga tahu itu tidak baik. Tidak usah puji orang. Kalau pujian kita ini kadang merusak wong. Pujian kita kalau pengen memuji betul niatnya tulus memuji di belakangnya, jangan di depannya. Kalau memang nak muji ikhlas karena Allah, biasanya kita kan tidak, kita ni nak muji karena kita pengen kebaikan dari orang itu. Oh bapak ni baik nian, bapak padahal bapak itu tidak baik, bohong dia. Kalau memang tulus kita pengen memuji teman kita, pujilah di belakangnya, jangan di depannya.
Karena pujian kita ini seperti racun. Kata ulama, pujian itu racun, mematikan. Wong yang asalnya hatinya bersih, hatinya tidak pamrih, gara-gara dipuji, tak cepat berubah. Makanya kalau pujian, tidak usahlah di depan, di belakang. Tapi kalau nasihat, kritikan dengan syarat kritik yang membangun, sampaikan di depan mukanya. Nah itu. Kita nyengok kawan kita, tapi dengan adab-adabnya. Ya, bukan di depan orang banyak, kita nasihati kawan kita. Itu bukan nasihati. Itu namanya mempermalukan, kan begitu. Kita nyengok kawan kita. Dia ini biasanya sholat berjamaah di masjid. Tapi sebulan ini tidak pernah ke masjid. Kita sayang sama dia. Pas lagi berdua, nasihati. Atau tanya, ngapa kau tidak ke masjid? Itu. Pas lagi berdua, ngapa kau tidak ke masjid? Ada apa? Amin. Itu baru benar. Tapi ketika dia rajin ke masjid, jangan di depan dia. Oh, dia ini rajinnya ke masjid depan orang ramai, jangan. Itu merusak dia. Di belakang dia silahkan puji. Begitu. Itu caranya yang benar kata ulama. Nah, kita sekarang kebalikan. Muji di depan, ngatoi di belakang. Muji di depan, ngatoi di belakang. Kalau di depan tidak berani ngatoi. Kalau di depan manis, di belakang bau yang kecut, yang masam itu kalau di belakang. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang benar. Yang benar itu kritik di depan, pujian di belakang. Itu baru membangun. Kritik di depan mukanya dengan adab-adabnya, pujian di belakang. Begitulah para guru. Tidak ada guru itu yang memuji muridnya di depan. Termasuk edukasi, termasuk tarbiyah seorang guru kepada muridnya. Guru tidak pernah muji murid di depan dia. Tapi kalau dia lagi tidak katik, depan murid-murid yang lain, guru puji murid tadi. Itu. Kalau guru memuji muridnya, di depan murid itulah guru puji. Tidak ada berhasil murid itu tertipu dengan pujian. Nah, jadi kata beliau Al-Imam An-Nawawi, jangan kita tinggalkan zikir dengan lidah dengan alasan takut riya, takut pamrih, jangan. Tetap kita semua ibadah yang kita lakukan kalau bakal dilihat sama orang, tetap kita lakukan, jaga hati kita agar tidak senang dengan pujian orang. Itulah solusinya. Karena kata beliau, kalau dengan alasan itu, dengan alasan takut riya, dengan alasan takut pamrih, kita tinggalkan satu amalan ibadah, maka akan banyak amalan ibadah-ibadah yang lain kita tinggalkan. Ngapa udah sholat berjamaah di masjid? Takut riya, pamrih. Aku sholat di rumah siko tinggalkannya. Sholat jamaah, fadilahnya besar. Ngapa udah hadir majelis taklim di masjid? Takut riya, pamrih. Dia tinggalkan. Ngapa udah bersedekah, infak di masjid? Takut pamrih, riya. Dia tinggalkan. Akhirnya banyak amalan yang dia tinggalkan. Alasannya apa? Takut riya, takut pamrih. Itulah perangkap setan tadi. Bayangkan sholat jamaah dia tinggalkan. Padahal fadilahnya besar. I'tikaf di masjid dia tinggalkan. Padahal fadilahnya besar. Karena perangkap setan. Tapi kalau dia lawan, dia lakukan dengan dia jaga hatinya. Ketika ada pujian, cepat-cepat dia tepis pujian tadi. Insya Allah hatinya akan bersih dan mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata ulama. Jadi jangan sampai kita meninggalkan satu ibadah karena alasan kita takut riya, takut dipuji. Jangan. Lakukan wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakal tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa tadi yang kita dengar dari nasihat Al-Imam An-Nawawi, dan beliau mengatakan walaisa hada tariqatul arifin, meninggalkan amal ibadah. Karena apa? Karena takut riya, takut pamrih itu bukan cara orang yang dekat dengan Allah. Bukan cara orang arif billah. Orang arif billah, ibadah yang disunnahkan untuk berjamaah, itu mereka lakukan secara berjamaah. Yang disunnahkan untuk berjamaah ke masjid, apapun yang sunnah untuk berjamaah, mereka lakukan. Terang-terangan. Tapi hati mereka selalu mereka jaga.
ibadah yang tidak dianjurkan atau tidak ada sunnah untuk berjamaah, di situ baru mereka lakukan di rumah. Nah, itu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Ketika sholat fardu sunnah berjamaah di masjid, dia lakukan di masjid. Sholat malam, tidak sunnah berjamaah, dia lakukan di rumah. Nah, begitu. Ya, jadi setiap ibadah yang dianjurkan berjamaah mereka praktekkan karena itu perintah atau anjuran dari Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah mereka lakukan diam-diam, bahkan saking mereka menutupi ibadah mereka. Kadang ada orang arif billah daripada orang-orang dekat dengan Allah dulu, mereka itu ibadah, istri mereka tidak tahu mereka sedang beribadah. Saking mereka tutupinya. Itu kata Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan. Kita bisa istiqamah, zikir bil lisan. Juga insya Allah Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa zikir bil qalbi. Hati kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.